Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat pendengar radio Silaturahim dan juga pemirsa Rasil TV yang dirahmati Allah. Semoga kabar Anda sehat di malam hari ini, Ikhwan akhwat. Alhamdulillah, saya Muhammad Fahri ditemani Oni dan juga Yusuf Subangkit kembali menemani Anda di acara kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Jaki Mubarak MA Roy Surya PBNU yang alhamdulillah telah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita live via aplikasi Zoom, Ikhwan Ahwat. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar sehat, Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini edisi 13 Rabiul Awal 1443 Hijriah atau 18 Oktober 2021. Dan kita akan memasuki hadis selanjutnya, Ustadz ya, dengan temanya di malam hari ini adalah mengenai niat dalam amal dan perbuatan. Nanti seperti biasa yang ingin bergabung setelah Ustadz memaparkan materinya, Anda bisa bergabung bersama kami di WhatsApp Iwan Ahmad di 081119999720. Tapalah Ustadz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah, amma ba'd. Ikhwan, akhwat, para pendengar Radio Silaturahim dan pemirsa Rasil TV yang kami muliakan, alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat jumpa kembali dalam kajian hadis Nabi. Dan kita berharap semoga aktivitas yang kita laksanakan dapat menambah pengetahuan agama bagi kita dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kita masuki hadis tentang niat dalam amal dan perbuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, Inna sunya Allah tajawaza, tajawaza an ummati, memberikan maaf kepada umatku, ma hadatsat bihi anfusaha, apa yang terbesit dalam bisikan hatinya, malam ta'mal, selama orang itu belum melaksanakan, atau tatakalam, atau belum sampai diucapkan. Inilah yang kita sebut hadithun nafs, bisikan hati, bisikan jiwa kita. Itu masih dimaafkan oleh Allah. Misalnya, maaf, kita melihat ada orang pakai mobil mewah, kita ingin. Itu bisikan hati, ya, nggak bisa dihindari. Ya, kita melihat orang cantik, kita tertarik, nah, nggak bisa dihindari. Itu namanya bisikan hati. Itu belum dosa selama belum diucapkan dan belum dilakukan. Maka tingkatan ini saya pernah jelaskan pada kuliah yang lalu, ada 6 tingkatan sampai niat itu. Yang pertama adalah khatir, detik-detik hati dalam diri kita. Ada detik-detik hati, namanya khatir. Meningkat lagi menjadi hajis, rangsangan dalam hati kita. Belum dosa, khatir belum dosa, hajis belum dosa. Meningkat lagi menjadi hadithun nafs, bisikan jiwa kita. Belum dosa juga, 3 tingkatan. Kemudian masuk ke alhammu,
angan-angan. Nah, itu mulai ada bintik-bintik dosa di situ. Kemudian meningkat lagi yang kelima, al-azmu, kemauan yang keras. Dia mulai ada di situ bintik-bintik dosa. Kemudian yang keenam, an-niyat, yaitu menyengaja sesuatu dibarengi dengan perbuatannya. Namanya niat. Seperti kita niat sholat. Allahu Akbar. Dalam sholat kita itu kan niat. Nah, itu langsung dikerjakan. Sholat ya bukan niat dulu baru kemudian sholat, bukan. Pada saat kita takbiratul ihram, ya, akan mulai sholat, kita niat di situ. Jadi itu namanya niat. Menyengaja sesuatu langsung dipraktekkan. Nah, 1 sampai 3 saya ulangi belum dosa. Detik hati, kemudian hajis, kemudian hadis nafs. Nah, setelah itu alhamu, al-azmu, an-niyat itu sudah mulai ada bintik-bintik dosa, ya. Nah, jadi inilah yang kita lihat dari hadis sahih tadi, ya. Jadi saudara-saudara, mengapa hadis nafas ini belum berdosa? Karena itu timbul dengan sendirinya pada jiwa kita. Bukan kita sengaja, bukan. Timbul dengan sendirinya. Nah, maka itu adalah oleh Allah diampuni. Ya, diampuni oleh Allah. Ya, disebutkan tajawaza an ummati. Umatku diampuni oleh Allah mengenai hal itu. Kita masuk ke hadis berikutnya, hadis Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ahsana ahadukum islamahu," apabila baik salah seorang di antaramu, apa yang baik? Islamahu, Islamnya. Orang-orang yang benar-benar baik Islamnya, fa kullu hasanatin ya'maluha, maka setiap kebaikan yang dikerjakan oleh seorang muslim yang baik itu apa? Tuktabu lahu bi asyri amsalihha, akan dicatat, dibalas dengan 10 kali lipat suatu kebaikan, ya, bi asyri amsalihha. Bukan cuma sampai 10, ila sab'i mi'ati di'fin, sampai 700 kali. Bisa dibalas 10 kali, 700 kali, atau lebih mana dalam hadis lain. Ya, ini yang kita sebut dengan hal-hal kebajikan. Di Quran disebutkan juga itu. Kata Al-Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan suatu kebajikan, maka dia dibalas dengan 10 kali lipat. Ya, di Quran. Di ayat lain dikasihkan 700 kali. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Seperti satu biji yang tumbuh menjadi 7 cabang, setiap cabangnya menjadi 100 biji. Jadi 700. Quran juga. Jadi bisa 10 kali lipat, bisa 700 kali. Kemudian ditegaskan wa kullu sayyi'atin ya'maluha tuktabu lahu bimithliha. Tapi kalau keburukan yang dikerjakan, maka ditulis dengan satu keburukan. Ditulis dengan satu keburukan. Man ja'a bil hasanati baru asyru amsalihha. Wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Maka tidak dibalas kecuali serupa dengan itu aja. Satu keburukan dibalas satu. Satu kebaikan dibalas
10 atau 700. Maka dikatakan man jabil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jabil sayyiati fala yujza illa mithlaha. Siapa berbuat keburukan maka tidak dibalas kecuali menurut ukuran keburukannya itu. Jadi tulis satu lah. Nah, para jamaah sekalian, inilah salah satu keistimewaan dari umat Nabi Muhammad. Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu karunia yang luhur, ya, bahwa setiap perbuatan baik dibalas dengan 10 kali sampai 700 kali sampai lebih. Kalau perbuatan buruk hanya dicatat sekali. Jadi ini hal-hal yang sangat menguntungkan umat Islam. Kita lanjutkan hadis berikutnya. Hadis Ibnu Abbas. Hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih. Dari apa yang diriwayatkan dari Tuhannya Azza wa Jalla. Ini disebut hadis qudsi. Hadisul qudsi. Apa hadis qudsi itu? Hadis qudsi itu adalah teksnya dari Nabi, tapi mutakallimnya itu Allah di situ. Susunan kalimatnya dari Nabi, tapi mutakallimnya itu Allah. Misalnya, ya ibadi, inni haramtu dzulma ala nafsi. Wahai hamba-hambaku, nah itu kan, kok di situ kan maksudnya Allah itu. Yang mengucapkan Nabi. Ini sungguhnya aku haramtu dzulma ala nafsi, aku mengharamkan kezaliman atas diriku. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Maka aku jadikan zalim itu di antara kamu sesuatu yang diharamkan. Fala tadzalamu, maka janganlah kamu saling berbuat zalim. Itu hadis qudsi. Ya, jadi yang disebut di situ ya ibadi, wahai hamba-hambaku, itu ku-nya di situ Allah. Ya, namanya mutakallim. Orang yang berbicaranya itu Allah. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin minkum ma zada fi mulki syai'an. Wahai hamba-hambaku, sekiranya orang yang paling awal di antaramu sampai manusia terakhir semua lebih beriman, lebih bertakwa dari Nabi Muhammad, tidak menambah kerajaanmu sedikit pun. Jadi Allah tidak membutuhkan makhluknya. Kita beribadah, kita puasa untuk kita sendiri. Nah, kemudian Allah dapat keuntungan dari puasa kita, atau sholat kita. Saya digambarkan tadi, sekiranya semua orang, ya, dari yang paling awal sampai yang akhir, kemudian mereka, ya, lebih bertakwa dari orang yang paling bertakwa dari Muhammad dan Nabi Muhammad, nggak akan menambah kerajaan Tuhan. Lau anna awalakum wa akhirakum, ya ibadi, wahai hamba-hamba, lau anna awalakum wa akhirakum, kanu ala afjari qalbi rajulin minkum ma naqsa fi mulki syai'an. Sekiranya semua orang di antaramu, dari yang paling awal sampai akhir, semua lebih jahat dari iblis, dari setan, tidak akan mengurangi kerajaan.
Jadi itulah gambaran dari hadis qudsi. Nah, ini juga sama. Apa di sini tegaskan? Fima yarwi an rabbih, sebagaimana yang diriwayatkan dari Tuhannya azza wa jalla. Qala Nabi bersabda, "Innallaha katabal hasanati was sayyi'at." Sesungguhnya Allah menetapkan kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan. Tsumma bayyana dzalika. Kemudian Allah menjelaskan hal itu mengenai kebajikan dan keburukan. Faman hamma bihasanatin, maka barang siapa yang punya keinginan hamma, ya, bihasanatin dengan perbuatan baik, falam ya'malha, dan belum diamalkan, baru punya niat dalam hatinya. Ya, ada disebutkan di sini, ya, punya keinginan, ya. Falam ya'malha, dan dia belum mengamalkan keinginan itu, tapi keinginan yang baik, kata Allah lahu indahu hasanatan kamilah. Allah mencatat itu sebagai suatu kebajikan yang sempurna. Belum beramal, baru niat dalam hati. Ya. Fa in hamma biha fa'amilaha. Kemudian apabila dia menginginkan sesuatu kebajikan, lalu dia mengamalkannya, kata bahallahu lahu indahu asyra hasanatin. Maka Allah akan menetapkan balasan orang itu dengan 10 kali lipat. 10 kali lipat kebaikan. Ila sab'i mati di'afin. Sampai dibalas dengan 700 kali. Ila ad'afin katsirah. Malah lebih banyak dari 700. Berlipat-lipat ganda yang banyak. Lebih dari 700. Dibalas 10 kali lipat, dibalas 700 kali, atau lebih dari itu. Waman hamma bisayyi'atin, dan barang siapa yang terbetik dalam hatinya untuk berbuat keburukan, falam ya'malha, kemudian dia tidak jadi mengamalkannya, kata bahallahu lahu indahu hasanatan kamilah. Allah menetapkan bagi orang itu balasan untuk satu kebajikan yang sempurna. Ada keinginan berbuat buruk, dia batalkan, enggak jadi. Itu dapat pahala. Satu pahala yang sempurna. Fa'inu hamma biha fa'amilaha. Dan andai kata dia berniat untuk melaksanakan keburukan itu, kemudian dia diamalkan keburukan itu, dilakukan, kata Allah lahu sayyi'atan wahidah. Maka Allah mencatat untuk orang itu satu keburukan, ya, satu keburukan. Sayyi'atan wahidatan. Satu. Jadi, kalau dia punya keinginan nggak baik, dibatalkan dapat pahala. Kalau dia keinginan nggak baik diamalkan, dosanya satu. Semua hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sorry. Nah, jadi para jamaah sekalian, di dalam hal ini kita harus menyadari bahwa, ya, kebajikan-kebajikan kita itu harus terus dilakukan supaya mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Yang paling agung, mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, para jamaah sekalian, yang paling agung dapat diberikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kebaikan-kebaikan itu harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan dengan niat yang ikhlas. Apa ikhlas itu? Semata-mata mencari keridhaan Allah, itu namanya ikhlas.
Kita masukkan hadis berikutnya tentang godaan setan, bisikan iblis yang membisikkan kepada hati manusia kecenderungan kepada keburukan. Hadis Abi Hurairah. Hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, kata Nabi, ya'tis syaiton ahadakum, akan datang syaitan kepada salah seorang di antaramu. Wa yaqulu, kemudian dia menanyakan, syaitan itu membisikkan pada kita, man khalaqu kadza, siapa yang menciptakan batu ini, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi. Lalu begitu. Kemudian man khalaqu kadza, terus pertanyaan ini, siapa yang menciptakan manusia, siapa yang menciptakan ini? Lalu kan dijawab semuanya Allah. Allah. Terus, siapa yang menciptakan langit? Allah. Siapa yang menciptakan bumi? Allah. Siapa yang menciptakan manusia? Allah. Semua dijawab Allah. Ya. Kemudian apa terus? Hatta yakula, sehingga syaitan itu akan membisikkan pada manusia, man khalaqa rabbak. Kalau begitu siapa yang menciptakan Allah? Yang menciptakan Tuhan? Nah, itu bahaya. Ya, bahayanya bisikan syaitan. Kalau semua yang menciptakan Tuhanmu, langit, bumi, laut, manusia, hewan, ciptakan Allah. Sekarang siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini bahaya. Sampai situ udah bahaya. Man khalaqa rabbak, siapa yang menciptakan Tuhanmu? Fa idza balaghahu falyasta'id billah. Kalau sampai bisikan sudah sampai ke situ, maka segera ucapkan na'udzubillah min dzalik. Itu tinggalkan itu. Percakapan atau bisikan kita tinggalkan sama sekali, ya. Falyasta'id billah. Walyantahi, berhentilah sudah, tinggalin. Ya, setiap perdebatan yang menyangkut tentang esensi Allah dan arti zat Allah, maka itu kita nggak mungkin bisa menjawab. Siapapun nggak bisa. Udah, percuma, kita tinggalkan dia. Harus ditinggalkan. Dan harus berlindung pada Allah dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak betul itu. Pertanyaannya sudah nggak betul itu. Ya, jadi pertanyaannya sudah salah. Ya. Apalagi jawabannya, pertanyaannya sudah salah. Ya, itu sudah salah. Ya. Jadi itulah yang dijelaskan di sini. Jangan sampai kita terkena oleh bujuk rayu syaitan yang sampai nanti kepada pertanyaan siapa yang menciptakan Tuhan. Ya, itu sudah salah pertanyaan. Harus kita tolak, kita harus berhenti dari semua itu. Kita tinggalkan. Ya. Hadis Anas bin Malik. Hadis dari Anas bin Malik, qala, menginformasikan, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yabrahan nasu yatasaalun. Ya, tidak henti-hentinya manusia bertanya-tanya. Yatasaaluna, bertanya-tanya, hatta yaqulu, sehingga mereka mengatakan, hadzallah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'. Itu segala sesuatu. Kemudian
Ada lanjutan pertanyaan dari iblis tadi. Man khalaqallah. Kalau itu siapa yang menciptakan Allah? Nah, ini tinggalin. Harus ditinggalkan. Kita mohon perlindungan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Dan tinggalkan itu. Nanti kalau kita diskusi segala macam menyangkut hal begitu, nggak usah, tinggalin. Nggak bakal selesai. Akal manusia itu nggak akan sampai kepada memikirkan tentang zat. Tafakkaru fi khalqillah. Wala tafakkaru fi dzatih. Berpikirlah kamu tentang semua ciptaan Allah, makhluk Allah. Dan jangan kamu pikirkan tentang zat Tuhan. Nanti kamu akan binasa. Fatuhliku, ya, kamu akan binasa. Mengapa? Memang akal kita nggak bisa menjangkau sih. Apalagi menanyakan tentang zat Allah. Kita ditanya tentang ruh itu apa aja. Ruh kan makhluk perahu. Kita nggak bisa jawab. Apa ruh itu? Ya, banyak jawaban yang panjang-panjang, tapi nggak ada yang menyelesaikan dengan jelas. Apa ruh itu? Itu adalah hal-hal yang menjadikan kita tidak boleh terjerumus dalam membicarakan hal-hal. Termasuk tadi man khalaqallah, tadi saya bilang Allah itu kita hindari sama sekali. Jadi inilah hadis yang kita kaji dan kita lanjutkan dengan judul baru, yaitu ancaman berat terhadap orang yang mengambil hak orang muslim dengan sumpah palsu. Jadi ada orang mengambil yang bukan haknya sendiri, hak orang lain, dengan dibantu oleh sumpah palsu. Dosa besar. Hadits Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, menginformasikan, qala bersabda Rasulullah SAW, man halafa yamina sabrin yaqta'a biha malam ri'il muslim, ya. Barang siapa yang berani bersumpah untuk mengambil hak harta seorang muslim, laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban, maka dia akan menjumpai Allah sedangkan Allah marah kepadanya, murka kepada orang itu. Alaihi ghadban. Fa anzalallahu tasdiqa dzalik, maka Allah menurunkan ayatnya sebagai pembenaran dari hal itu. Innal ladzina yashtaruna, sesungguhnya orang-orang yang menjual bi ahdillahi, dengan janji kepada Allah, ya, wa aymanihim, dan sumpah mereka, samanan qalila, dengan harga yang murah, dengan harga yang murah, ulaika la khalaqa lahum fil akhirah, orang seperti itu tidak mendapatkan bagian apapun kebajikan di akhirat. La khalaqa lahum, tidak ada kebahagiaan mereka di akhirat. Ila akhir ayat, sampai akhir ayat. Ini di surat Ali Imran, ya, ayat 77. Nanti bisa dilihat lagi. Surat Ali Imran ayat 77. Nah, setelah itu qala fadakhala al-Ash'ath. Kemudian tiba-tiba masuklah al-Ash'ath bin Qaisin, putra Qais, wa qala ma yuhaddithukum Abu Abdurrahman, apa yang diceritakan kepadamu dari ayahnya Abdurrahman? Faqulna kadza wa kadza, kami ceritakan seperti ini tadi. Qala fi unzilat kana li
bi'run fi ardi ibni Ammi. Ini adalah turun mengenai ya, diriku, kata beliau, kata Al-Ash'as, ya. Al-Ash'as ini namanya agak susah kalau kita kalau Arab. Al-Ash'as, ya. Tentang Al-Ash'as, ya. Apa dia? Yaitu aku memiliki sebuah sumur di tanah sepupuku. Kanat li bi'run, saya punya sumur fi ardi ibni ammi. Sumur itu berada di tanah sepupuku. Oleh Nabi, bayyintuka oh yaminu. Mendadak ia akui haknya. Maka Nabi bersabda kepadaku, harus engkau membawa bukti. Jika tidak, maka akan dimintai sumpahnya. Di masalah sumurnya itu menurut As punya dia, tapi di tanahnya sepupunya. Sepupu kalau kita saudara misan, ya, saudara misan. Maka kata Nabi harus ada bukti tertulis, tidak tulis, kalau enggak harus bersumpah. Ya. Maka Nabi bersabda padaku, kata Al-Ash'as, harus engkau membawa bukti, jika tidak maka akan dimintai sumpahnya. Apa kata Ash'as? Ya Rasulullah, kata Ash'as, jika demikian pasti ia akan bersumpah, ya Rasulullah. Kalau mau harus bersumpah, pasti akan bersumpah, Rasulullah. Nah, Nabi bersabda, man halafa ala yaminin sabrin. Ya, kata Nabi, barang siapa yang berani bersumpah untuk mengambil hak seorang muslim, yaqtati'u biha malam ri'in muslimin, padahal ia bohong, maka ia akan mengharap Allah sedang Allah. Laqiyallaha wa huwa alaihi ghadban. Nabi, siapa yang berani bersumpah padahal sumpahnya bohong, maka dia akan menghadap Allah. Allah sangat murka pada dia di hari kiamat. Bahwa alaihi ghadban. Allah marah pada dia. Nah, para jemaah sekalian, ikhwan akhwat, kita harus hati-hati mengenai hak milik orang lain atau hak milik kita. Kalau hak milik kita, ambil. Kalau bukan milik kita, jangan berani ambil. Kasih yang pemilik. Jadi kalau milik kita, biarpun itu istilahnya sapu buntung, ambil hak kita. Tapi kalau bukan hak kita, biarpun itu barang mewah, jangan diambil, bukan hak kita. Dan jangan menghalangi hak orang lain. Tidak boleh. Yang masing-masing yang punya hak diberikan kepada haknya masing-masing. Inilah hadis kajian kita malam hari ini. Ya, insya Allah nanti kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Semoga bermanfaat. Dan kami persilakan kepada para pendengar ya, yang akan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Masih ada sedikit waktu. Baik. Kami akhiri. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Iman Hawat kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA.
Tema niat dalam amal dan perbuatan. Itu juga ditambah sama tema selanjutnya saja yang ancaman Ya, berat orang yang mengambil hak orang muslim. ya, Tadi beberapa hadis dari Ibnu Abbas, Abi Hurairah, Bukhari, Anas bin Malik dan juga Abdullah bin Mas'ud sudah disampaikan oleh Ustadz. Dan langsung ke pertanyaan Ustadz ya yang telah masuk ya. di 081111999720. Kita langsung saja bacakan Ustadz. Ini pertanyaan yang masuk di malam hari ini dari Iwan Awad yang bertanya. Yang pertama datang dari Bapak Hadi di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Waalaikumsalam. Ustadz, apakah sah memperbaiki niat ketika sedang beramal? Apa Allah tetap menilai niat yang awal sebagaimana hati ini lemah mudah terbolak-balik? Contoh sholat ditegakkan karena itu perintah Allah, apakah itu cukup atau harus diperbaiki lagi? Terkadang tanpa sadar melakukannya hanya karena kebiasaan, menggugurkan kewajiban dan karena takut dosa saja. Demikian Pak Ustadz, mohon pencerahannya. Ya, baik. Memperbaiki niat sangat bagus. Kita kontrol dulu niat kita, jangan melenceng. Ya, banyak orang yang awalnya niatnya baik, begitu di tengah jalan melenceng, banyak itu. Ini jangan saya melenceng, malah kita harus bimbing niat kita sampai finish, sampai akhir amal kita. Ya, dengan demikian kita tetap niatnya itu yang terbaik itu mencari keridhaan Allah. Ya, dengan keridhaan Allah kita akan terus kebahagiaan duniawi ukhrawi. Iya. Jadi bisa juga orang supaya misalnya ya bisnisnya lancar, boleh, tapi itu tingkatannya masih rendah. Kalau tingkatan tinggi itu orang lakukan amal dan ibadah, niatnya semata-mata mencari ridho Allah. Itu yang paling tinggi. Ya, dan itu yang paling agung. Dibandingkan dengan segala sesuatu, paling agung adalah ridwan Allah. Ridwan Allah subhanahu. Demikian, jadi tegasnya niat harus kita kontrol, kita luruskan, bahkan kita terus perbaiki. Terima kasih. Dikawal terus sampai akhir gitu ya, Ya, dari awal sampai akhir niat gitu. sampai finish. Sampai finish. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Eva. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon pencerahannya, perbuatan atau amalan apa saja yang akan dibalas oleh Allah sebanyak 700 kali lipat? Apakah itu merupakan ibadah pilihan untuk tingkatan keimanan tertentu saja atau orang awam juga dapat mendapatkannya Pak Kiai? Demikian. Baik, orang awam juga dapat. Ya, karena ini sifatnya umum disebutkan. Man, siapa saja, gitu ya. Siapa saja. Man Bebas. jabil hasanati, siapa saja yang berbuat dan suatu kebajikan, falahu asyru amsalih. Ya, jadi di situ kalimatnya umum. Jadi termasuk ulama, termasuk orang awam, termasuk siapa aja. Tapi dengan syarat, ya, ibadahnya benar dan ya ibadahnya benar dan niatnya baik. Ya, itu kira-kira persyaratannya ya. Persyaratan. Ibadahnya benar dan niatnya baik. Amalnya juga baik. Ya, itu yang kita harus jaga terus. Ya, jangan sampai niatnya baik, kok amalnya buruk, nggak mungkin itu. Ya, kalau niatnya baik, amalnya harus baik. Saya ambil contoh, ada orang niatnya baik, tapi amalnya buruk. Dia niat membantu fakir miskin, dia sini nggak punya uang, ingin bantu fakir miskin, lalu dia mencuri uangnya orang kaya. Nah, itu salah. Ya, sedekahnya sunnah, mencurinya haram. Jadi itu kebolak-balik gitu ya, nggak boleh ya. Itu hal-hal yang harus kita perhatikan, jangan sampai itu terjerumus ya. Kalau orang nggak paham, ya udah. Itu kan untuk kebaikan. Meskipun kebaikan, jalannya harus baik juga. Nggak boleh jalannya nggak baik. Malah jadi nggak baik semua. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya ke pertanyaan dari tidak menyatakan nama, hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, jadi bagaimana menjelaskan misalkan ke anak kecil yang bertanya tentang Tuhannya, tentang Allah, itu bagaimana kita menjelaskannya? Apakah kita tidak perlu menjawabnya Pak Ustadz? Demikian. Ya, sampai kepada Allah. Sampai ciptaan Allah. Stop situ. Jangan
menggiring anak kita nanti mempertanyakan Allah itu apa atau siapa yang menciptakan itu enggak, jangan sampai ke situ. Sampai Allah, sampai situ aja. Ya, siapa ayah yang menciptakan bintang-bintang di langit? Allah. Siapa yang memberikan rezeki? Allah. Gitu aja ya. Tapi kalau sudah masuk ke siapa yang menciptakan Allah, itu kita hindari. Ya, anak-anak kita sama sekali kita hindari. Jangan sampai terjerumus. Ya, sekira demikian. Terima kasih. Dari Bapak Adi di Pasar Minggu, Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya, amalan terbaik apakah yang bisa kita kerjakan, Pak Ustadz? Syukron. Amalan terbaik. Ya. Amalan terbaik kita adalah beribadah dengan khusyuk. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khusyuk. Sungguh telah berbahagia orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Kemudian juga berkaitan dengan ibadah sosial, membayar zakat, bersedekah, berinfak, membantu fakir miskin, membantu anak yatim, itu adalah amal yang sangat bagus. Aman. Jadi ada hubungan vertikal dengan Allah dalam ibadah-ibadah kita, bersolat, siang, haji, ada hubungan horizontal dengan sama manusia. Kita kasih bantu dengan zakat, kita bantu fakir miskin, ya, kemudian orang-orang ibnu sabil, kemudian orang-orang yang disebut anak jalanan, kita bantu semua dengan zakat. Termasuk nanti dengan sedekah, ya, kita bersedekah sehingga dapat mengangkat beberapa orang dari kesulitan ekonomi. Sangat bagus, ya. Jadi ada dua ibadah, pertama ibadah mahdhah khusus pada Allah, yang kedua ibadah sosial, ya, atau ibadah ghairu mahdhah. Itu luas sekali, ya. Saya kira silakan dilakukan di ibadah yang mahdhah tadi, ya, atau ghairu mahdhah, tapi yang penting kita ikhlas mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Yanti di Tangerang Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, orang yang mempunyai niat dalam perbuatannya akan melakukan sesuatu pekerjaan untuk keridhaan Allah, namun ia kehilangan niat ikhlasnya begitu melakukan perbuatannya tersebut. Apakah dengan keadaan seperti ini ia memiliki pahala di sisi Allah, Pak Ustadz? Demikian. Masih dapat pahala. Karena niatnya dari awal sudah baik, kan? Orang baru niat saja kalau kebaikan itu belum diamalkan sudah dapat kebajikan. Ya. Niat saja belum beramal, kebajikan dapat kebaikan. Kalau niat kemudian diamalkan dapat 10 kali lipat atau 700 kali atau lebih. Begitu ukurannya, ya. Ukuran perbandingannya. Nah, jadi karena itu orang-orang yang sudah niat untuk berbuat kebajikan, meskipun mungkin niatnya masih belum mantap banget, itu sudah dapat kebajikan. Ya, terima kasih. Baik, dari Bapak Nur Agung sedang menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, hidup adalah untuk beribadah. Apakah seluruh aktivitas kita harus kita niatkan untuk beribadah, Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia, ya, kecuali untuk beribadah kepadaku. Makanya ibadah ada dua macam tadi. Ibadah yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah ritual. Yang kedua ibadah sosial. Dua-duanya ibadah itu. Ya. Nah, maka nanti kita bedakan. Kalau ibadah yang ritual itu aturan-aturannya sudah jelas. Sholat, misalnya zakat, jelas. Princi. Tapi kalau yang muamalah luas. Apapun yang mendatangkan maslahat itu adalah bagian dari ibadah. Mendatangkan kebaikan bagi sesama. Ya. Mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan dengan baik. Mendidik anak-anak agar rajin mengaji, itu termasuk semua adalah amal yang baik. Ya. Saya kira demikian. Terima kasih.
Dari hamba Allah di Cilengsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Jika jika Salam. kita jika kita memperjuangkan hak kita yang diambil orang lain, apakah termasuk jihad, Pak Ustadz? Demikian. Ya, termasuk. Termasuk ya. Ya. Karena itu disebut hafizul mal. Ya, ada khamsud daruri, ya, 5 hal yang harus dipertahankan dalam umat Islam. 1, hifdzun nafs, menjaga jiwa. Ya. Kemudian hifdzul akal, menjaga akal kita. Kemudian hifdzun nasl, menjaga keturunan. Kemudian hifdzul mal, menjaga harta. Ya, jadi itu termasuk tadi. Nah, jadi kalau kita berusaha untuk mempertahankan harta kita, itu bagian dari jihad. Tapi kita harus memilih, ya, antara 2 bahaya. Harta kita hilang atau nyawa kita. Harus nyawa yang diselamatkan. Tetap nyawa yang nomor 1 gitu ya. Ya, biar harta hilang silakan, tapi nyawa jangan. Itu yang paling. Nah, itu kita harus bisa membedakan. Ya. Sama-sama bahaya, tapi ada yang bahaya yang berat, ada yang ringan. Nah, kalau terdapat 2 bahaya kita tidak bisa menghindari, maka ambil bahaya yang ringan. Ya, misalnya, biarkan aja lah harta, buat apa harta, saya cari lagi juga bisa. Tapi kalau nyawa, nggak bisa. Jadi di situ kita biarin harta kita hilang. Prioritas. Tapi kita yang penting selamat. Ya, begitu. Jadi ada skala prioritas ya. Skala prioritas, betul. Selanjutnya pertanyaan dari Ibu Sri Yuni. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustadz, bagaimana cara menjelaskan jika ada yang bertanya pahala itu bentuknya seperti apa? Demikian Pak Ustadz. Bentuk pahala. Bentuk pahala ya ada yang kenikmatan, ketenangan, ketentraman, ya. Kemudian rahmat, itu bentuk daripada apa? Rahmat Allah, kasih sayang Allah, sehingga kita menjadi tenang, tentram, bahagia, ya, wujud dari ini. Termasuk kenikmatan-kenikmatan yang bersifat jasmani di akhirat nanti, ya, macam-macam buah misalnya, ya, itu ada juga disebutkan di Al-Quran, ya, ada air yang bening, ada sungai dari susu, sungai dari madu, ya, itu contoh-contoh dari balasan amal kebajikan. Terima kasih. Baik Ustadz, pertanyaan terakhir dari hamba Allah di Cimanggis, ini di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai sholat qobliyah subuh, ini kita bacanya sunnah fajar atau qobliyah subuh saja Pak Ustadz? Mohon dijelaskan niat dari sholat qobliyah subuh. Qobliyah subuh aja. Qobliyah subuh saja ya. 2 rakaat ya. Iya. Baik Pak Ustadz. Nih, ya boleh fajar juga boleh, sholat fajar. Nih, qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum fajar, ya. Maksudnya sebelum sholat subuh di situ adalah digambarkan tadi khairun, lebih baik minad dunya, dari dunia, wa ma fiha, dan apa yang ada di dalamnya. Jadi luar biasa. Makanya itu kan orang agak berat bangun subuh kan, karena lagi tidur nyenyak, apalagi hujan kayak tadi malam gitu ya, subuh. Ya, berat sekali. Tapi kalau kita bisa bangun dan ibadah sholat subuh, ya, itu pahalanya luar biasa. Ya, akan dapat keriduan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terima kasih. Ya. Baik Ustadz, disimpulkan pembahasan kita di malam hari ini Ustadz. Ya, jadi saya ingin sampaikan yang pertama sekali bahwa kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan akan dibalas dengan berlipat ganda oleh Allah SWT. Ya. Kemudian kita harus menjaga akidah kita. Kalau sudah orang berbicara tentang zat Tuhan, kita tinggalkan, nggak akan selesai. Kalau orang bicara tentang misalnya esensi Tuhan,
tadi digambarkan. Kita tinggalkan semua, ya. Bahwa kita mohon perlindungan dari Allah. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu esensi Tuhan di luar jangkauan akal kita, akal manusia. Tidak ada yang bisa, ya. Karena Allah itu wal awal wal akhir wal zahir wal batin. Dialah yang paling awal yang tidak ada permulaannya dan yang paling akhir tidak ada habisnya. Ya, itu gambaran dari sifat Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kekhilafan, kekurangan dan sebagainya. Wabillahi ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Ikhwan Ahwat kajian kitab Al-Lu'lu' wal Marjan bersama Dr. Kiai Haji Zaki Mubarak MA, Rois Suriah PBNU. Alhamdulillah telah disampaikan tadi beberapa hadis oleh Ustadz Zaki Mubarak. Semoga apa yang Ustadz sampaikan dapat menambah ilmu agama kita, juga menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya yang bertugas Fahri temani Oni dan juga Yusuf Subang kita pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.